Oke, halo guys, masih dari Santa Marta, Kolombia, untuk mengikuti Conference of America dari JCI. Oke, dalam video kali ini saya mau sharing sedikit. Beberapa waktu yang lalu saya diundang oleh JCI Filipina sebagai narasumber ya. Untuk jadi narasumber, mereka membuat sebuah business summit dengan teman-teman dari JCI Timor Leste, dan di sana saya menjadi pembicara, menjadi narasumber, dan salah satu pertanyaan yang diberikan oleh peserta itu menarik banget. Jadi pertanyaannya gini, sebagai seorang entrepreneur, apa skill yang kita harus miliki? Apa skill yang harus kita punyai supaya kita bisa jadi pengusaha yang sukses? Oke, jadi beberapa pembicara yang lain bilang perlu kemampuan marketing, perlu kemampuan untuk fundraising dan segala macam, perlu koneksi. Nah, itu semua benar, saya setuju. Kalau kita punya skill-skill itu, ya tentu saja akan sangat mempermudah banget karir kita sebagai entrepreneur. Saya setuju. Nah, kalau saya boleh nambahin satu, yaitu adalah satu skill untuk melihat peluang. Nah, melihat peluang ini sebetulnya simple kalau kita mau coba kuantifikasi ya, kita mau coba jelaskan apa sih maksudnya melihat peluang gitu kan. Itu maksudnya gini, kita harus tahu di mana ada masalah, lalu kemudian kita berikan solusinya. Udah gitu aja. Gimana cara kita ngeliat masalah? Gampang. Di mana ada orang mengeluh, itu artinya ada masalah. Atau enggak, kita lihat suatu daerah yang kita lihat kok tidak ada barang A ya. Ya udah, itu berarti ada masalah di sana. Mungkin orang sana nggak mengeluh karena mereka nggak ngerti kalau mereka punya masalah. Tapi kita sebagai seseorang yang udah melihat sesuatu yang lebih luas, yang punya pergaulan lebih luas, yang punya pandangan lebih luas, kita tahu, oh di daerah ini masih kekurangan ini nih, yang kita tahu di daerah lain sangat berguna. Saya kasih contoh, misalnya di Jakarta itu kan orang mengeluh macet. Nah, biasanya orang mengeluh macet ya udah dia selesai di keluhan gitu kan. Nah, padahal kalau misalnya kita bisa menjadi satu solusi untuk kemacetan, wah itu akan jadi banyak uang tuh. Contoh ya, Mas Menteri kita Nadiem Makarim bikin Gojek, itu jadi solusi banget buat orang-orang yang kena macet ya. Udah sekarang beliau asetnya udah triliunan, sesimpel itu. Lalu kemudian ini saya di Amerika ini, di Kolombia ini dapat banyak banget ide. Kenapa? Karena saya ikut satu event yang namanya Creative Young Entrepreneur, dan di sana ternyata ada banyak sekali solusi-solusi dari permasalahan yang udah ada. Nah, saya kasih contohnya. Jadi tadi salah satu perusahaan yang pitching di dalam Creative Young Entrepreneur, mereka cerita tentang mereka menemukan sebuah mesin, sebuah metode yang bisa membuat para petani itu bisa menghemat air yang mereka gunakan untuk irigasi. Kedua, bisa mengurangi penggunaan pupuk yang diperlukan, tapi di saat yang sama para petani ini malah bisa meningkatkan jumlah panennya. Bayangin, dia menemukan sebuah mesin yang kalau dipakai bisa mengurangi pemakaian air, mengurangi pemakaian pupuk, tapi di saat yang sama bisa meningkatkan hasil panen. Dan ini tadi pengusahanya dari Amerika Latin. Saya lupa apakah dari Bolivia apa Ekuador, salah satunya itulah negara-negara Amerika Latin, dan dia menemukan teknik itu, menemukan ide itu, dan udah dipakai banyak banget di negaranya ternyata. Nah, bayangkan kalau misalnya kita di Indonesia ya, sebagai negara agraris bisa mengadopsi ide ini, atau paling tidak bisa bekerja sama dengan si pengusaha ini yang notabene adalah member JCI juga gitu kan. Bisa ketemu dia, kita ngobrol, kita bawa ke Indonesia. Bayangin, di Indonesia, negara agraris, sebagai negara dengan pertanian yang sangat besar, ada berapa nggak tahu, berapa ratus ribu atau mungkin berapa juta petani yang bisa kita bantu. Dan kalau itu kita monetize, ya mungkin uangnya bisa di angka puluhan, ratusan miliar, atau bahkan mungkin triliunan, karena industrinya gede banget di Indonesia. Ini contoh, kita ngeliat peluang seperti itu. Contoh lain lagi, misalnya nih, tadi ada lagi satu perusahaan yang idenya adalah dia menemukan mesin untuk pencuci mobil. Mesinnya kecil, cuman beberapa kilogram aja. Tapi kalau misalnya itu dipakai, kita bisa mencuci mobil hanya dengan 2 liter air. Bayangin 2 liter air. Itu kayak kayak 2 botol Coca-Cola yang gede gitu kan. Dan itu kayak nggak nyampe 1 galon air itu bisa dipakai buat cuci mobil. Dan mobilnya pun udah mobil yang gede, yang kayak kijang-kijang gitu, bukan mobil sedan kecil, bukan. Nah, itu menarik banget gitu loh. Jadi bayangin dengan 2 liter air kita bisa nyuci mobil bersih.
itu mengurangi penggunaan air yang luar biasa banget. Nah sekarang bayangin di Indonesia ada berapa mobil, ada berapa pemilik mobil. Kalau misalnya ini mesin kita bawa ke Indonesia, apalagi misalnya orang-orang yang masih sangat tergantung dengan cuci mobil dengan car salon kayak gitu, harus bawa ke tempat cuci mobil. Nah sekarang dia bisa punya mesinnya sendiri yang dia bisa pakai dengan sangat mudah sekali kayak gitu. Ini kan sebuah peluang sebetulnya yang mungkin di Indonesia orang nggak ada yang mengeluh soal cuci mobil. Tapi kalau diperkenalkan satu alat yang baru ini dahsyat banget. Di Indonesia mungkin ya saya nggak tahu. Mungkin sekarang belum ada petani yang mengeluh dengan penggunaan air mereka, dengan penggunaan pupuk mereka. Tapi kalau kemudian kita bawa sebuah penemuan yang bisa menghemat itu dan di saat yang sama meningkatkan jumlah panen, wah ini kan solusi banget. Jadi ini contoh kita nyari peluang. Nah, peluang inilah, skill atau keterampilan melihat peluang inilah yang menurut saya sangat penting kalau kita menjadi seorang entrepreneur, kalau kita menjadi seorang pengusaha. Oke, mungkin itu yang saya mau share ya dalam video kali ini ya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang lagi mau mulai bisnis dan bingung mau bisnis apa. Coba cari masalah. Jangan bikin masalah, cari di mana orang mengeluh dan udah nongkrong di sana, pikirin apa solusinya. Create solusinya. Kalau nggak bisa create solusinya, cari orang yang punya solusinya, kerjasama dengan dia. Bagi hasil, enak banget. Oke, mungkin itu yang mau saya share. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan share video ini dan subscribe YouTube channel ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.